كبش ذبيح بذكر الإله تطيب الحياة تسر أسارير وجه صبيح تسر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Amma ba'd. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puja dan puji kita serahkan kepada Zatillahi Rabbi. Karena dan kuasa dan hidayahnya Allah hari ini memberikan kekuatan untuk melangkahkan dan meringankan kaki kita melangkah ke tempat ruku dan sujud di rumah Allah yang sangat mulia ini. Berapa banyak saudara-saudara yang notabene-nya dalam KTP-nya seorang muslim, tapi berat untuk melangkahkan kaki, mengayunkan tangan untuk bisa datang sejenak untuk rehat di tengah-tengah aktivitas kesibukan duniawi kita. Mari kita berruku, mari kita sujud, mari kita berbisik ke bumi, dan biarkan bisikan ini sampai ke arsy Allah melalui doa-doa kita di khutbah Jumat yang sangat mulia ini. Semoga saja seluruh rangkaian ibadah kita diterima oleh Allah menjadi amalan salihan dan menjadi amal yang mutakabbalan, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam hadirin semoga saja senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga sahabat tabi'in, dan tentu saja untuk kita yang senantiasa komitmen mengikuti langkah beliau. Hadirin, ada satu doa yang begitu akrab di telinga kita, dan biasanya doa itu diungkapkan setelah melaksanakan ibadah salat, terutama salat yang wajib. Doa itu adalah Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Kalau diterjemahkan secara sederhana, ya Allah, sesungguhnya kami atau saya atau kita as'aluka, meminta kepadamu ya Rabb. Apa yang dipinta kepada Allah? Satu, ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, warizqan thayyiban, rizki yang baik. Dan yang ketiga adalah wa amalan mutaqabbalan, dan amal yang diterima. Hadirin, kenapa doa ini lahir? Doa ini sebagai refleksi bahwa khawatir aya kasieun, aya kahariwang, aya kahoncewang, hiji bisi boga ilmu teu manfaat. Hati-hati. Sebab loba jelema nu pinter hirupna, tapi dengan ilmunya dipakai untuk membodohi dan menipu masyarakat. Mudah-mudahan ieu mah dibatur.
Pinter saya tadi. Tapi kenapa ilmu yang dimilikinya malah dipakai untuk menjebak dan menyesatkan umat? Allah karim. Bukan dipakai untuk menerangi, litukhrijan nas minadz zulumati ila nur. Bukan dipakai untuk mencerahkan umat, ieu makalakan nyasarkeun umat. Berapa banyak orang-orang yang berilmu yang memberikan fatwa nu halal jadi haram, nu hak jadi batil. Allahu karim. Padahal dalilnya jelas, SOP-nya jelas, dan ini langsung perintah dari Allah. Tapi kenapa justru nu halal diharamkan, nu haram dihalalkan, nu hak jadi batal, nu batal jadi hak? Hadirin mohon maaf, diakui atau tidak, sekarang kan ada satu teori antara fakta dan asumsi. Bahwa lama lamun jelema nu bohong teh geus pasti dicap salah. Dulu orang yang kalau licik itu pasti dianggap salah, asumsinya. Tapi fakta sekarang berbicara beda. Sampai ada orang yang bilang, "Alah, moal mungkin menang lamun teu bohong." Astagfirullah. Kan begitu. Moal mungkin menang lamun teu licik. Kagak mungkin menang lamun tidak curang. Tetapi this is a real. Ini adalah realitas. Dan udah menjadi sabibir hiji. Dan sudah menjadi sebuah fenomena yang nyata di depan kasat mata. Lamun teu bohong moal menang. Dan itu asumsi-asumsi yang sekarang diterapkan dan hampir semua orang menyimpan asumsi itu. Allah, teu duit mah moal menang. Kan begitu. Naon? Hayang nyalon. Terus bukan sabaraha. Kan asumsinya begitu. Tidak ada sebuah ideologi, sebuah keyakinan. Ya, mohon maaf siapapun. Dan itu sudah menjadi rahasia umum hadirin. Ini sangat berbahaya. Please, ini berbahaya untuk generasi. Urang wae ayeuna nu ngalaman geus rewah. Maka apa yang terjadi? Ingin jadi pemimpin cukup baik tuh jujur ge, nu penting loba duit. Kan begitu. Ini bahaya ini. Urusan ilmu, urusan pangabisa nomor sekian. Yang penting kan begitu. Bahkan hadirin mohon maaf, astagfirullah wa atubu ilaih. Berapa banyak persoalan-persoalan sekarang mata ayeuna di yang sering di TV, di media, apa? Bab penegakan hukum dan lain sebagainya. Kadang orang kan asumsinya teh serba duit. Alah, naon teu beres atuh maneh teh ku duit mah. Beres ku duit mah. Nu salah bisa benar dengan ini, nu salah bisa benar, nu benar bisa salah. By money kata orang, dengan uang. Ini kan asumsi. Yang ieu teh lahir tinu palalinter, lain tinu bodoh, lain teu sakola, nu punya sakola. Sakola negeri ecek-ecek atuh. Apa yang enggak selesai dengan ini? Masya Allah, semua bisa dibeli. Ini asumsi hadirin. Tapan baheula mah teu mungkin nu kitu teh. Moal menang da sia eta mah bohong. Justru eta mah tibalik. Teu mungkin menang lamun teu bohong. Kan kitu. Bener enggak sih? Tolong maafkan saya. Ini hanya pengetahuan saya yang terbatas setelah melakukan riset dan hasil penelaahan. Kan begitu. Apa sih? Dan ini lahir dari persoalan-persoalan yang ilman nafiat. Khawatir ilmuna teu manfaat. Pan loba atuh nu baroga ilmu teh eta teh mere fatwana teh goreng atuh nu kuduna ngabener umat kalaka nyasarkeun nyesatkeun. Misalkan, mohon maaf nih, hadirin, mumpung ada kesempatan kita untuk menyampaikan. Apa hadirin? Waris itu laki-laki 2, jelas. Perempuan 1. SOP-nya jelas.
Landasannya jelas Al-Quran. Dan Al-Quran adalah firman Allah yang disampaikan oleh Rasul. Sebagai seorang muslim, harusnya ada ketaatan dan kepatuhan serta ketundukan terhadap ajaran itu. And what going on? And what happened? Apa yang terjadi? Semua mulai dirubah. Allah. Nges atuh dasar gua budak kurang, manya dibeda-beda. Lalaki budak kurang, cenah atuh awewe ge budak kurang. Jadi kumaha tuh bapak? Nges pokona malamun bapak maot jeung maneh maot, saruakeun warisan teh. Maneh lalaki 2, awewe oge 2. Nges teu dibeda-beda. Ya, komo sampai sekarang mohon maaf hadirin. Berapa banyak seorang anak perempuan yang merasa berjasa terhadap orang tuanya. Ketika orang tuanya sakit, lalu yang ngurusnya adalah putrinya. Lalu ada yang bilang, Pak Ustadz, asa teu adil. Kumaha cereng teteh? Oh, cenah pun bapak pun biang teh gergeringna diurus ku abdi. Lanceuk lalaki mah kabeh ge eueun nu ngurus, boro-boro ngurus nanyakeun ke tara. Terus giliran menang warisan, ari lalaki menang 2, cenah ari abdi menang 1, asa teu adil. Kenapa? Karena pendekatannya rasa bukan sebuah keimanan. Dan kemudian hadirin lahir apa yang disebut dengan apa namanya, apa itu urusan gender lah, nges lalaki 2, awewe 2, ulah awewe hiji lalaki 2. Padahal lidzakari bagi laki-laki kalau ada warisan mithlu hadil unsayain, seperti 2 bagian bagi kaum perempuan. Hari ini mulai diutak-atik ya, bahkan dari dulu, sehingga kebenaran itu seolah-olah Quran itu salah dan asumsi kita yang benar. Ini berbahaya hadirin. Dan ini lahir dari orang-orang pinter. Mungkin saja berkelar ulama, mungkin juga mohon maaf bergelar kiai. Pokoknya manu boga ilmu, dan mungkin atuh gagasan itu lahir di tinu bodoh. No. Tidak mungkin. Nu pinter, nu boga ilmu. Kebocoran negara ini kan disebabkan oleh orang-orang yang punya ilmu. Mohon maaf. Aya teu nu bodoh. Alah, ieu mah bangsa urang atuh punten, ieu mah urang. Rek naon sih nu disebut korupsi teh apal ge henteu? Kumaha caranya? Semua ini dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kapasitas ilmu, tapi khawatir ilmunya tidak bermanfaat. Maka hadis ini memberikan sebuah penekanan. Mintalah ke Allah. Sanajan urang boga ilmu saeutik sing manfaat ilmu. Apapun itu ilmunya. Ya. Hari ini kita tahu, mohon maaf misalkan. Ya. Gas yang terbaik sok kelola oleh orang-orang yang memiliki kapasitas ilmu, karena memang tidak mungkin kalau tidak dikelola oleh orang-orang yang tidak berilmu, yang kapabel terhadap itu semua. Tapi saur Kangjeng Nabi, sing jadi ilmu nu manfaat. Caranya, indikatornya apa? Itu semua untuk kepentingan bangsa dan negara, khususnya untuk umat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'd. Hadirin, izinkan saya untuk menyampaikan 2 butir lagi dalam kesempatan yang kedua ini. Yang pertama tadi, Nabi mengajarkan agar kita memohon kepada Allah agar diberi ilmu yang bermanfaat. Berarti resikonya, logikanya, soksieun aya ilmu nu teu manfaat. Salah satu indikator ilmu tidak bermanfaat, ilmunya bukan dipakai untuk kemaslahatan, tapi justru untuk meresahkan dan menghancurkan tatanan berbagai lapisan. Yang kedua, wariskan thayyiban, dan rizki yang baik. Berarti aya rizki nu teu alus. Kan begitu logikanya. Khawatir rizki anu ku urang diteda, nu ku urang dileueut teh bisi teu alus. Caranya apa ku teu alus itu? Lihat,
inputnya and outputnya. In dari mana and out kemana itu. Makanya mohon maaf hadirin, audit persoalan rezeki itu dua, in and out. Input dari mana itu didapat, yang kedua kemana itu alirannya. Kan begitu. Tindakan-tindakan, ya mohon maaf, pencucian uang, korupsi, kan itu dari mana alirannya dan dikemanakan. Kan begitu. Apakah ini untuk kepentingan memperkaya diri? Kan kasus-kasus korupsi begitu. Masya Allah. Hadirin, cukup fantastis kalau kita mendengar dan melihat kernaon cek urangnya loba tapi eta nu dipurak teh terjadi rizki anu hade. Justru rezeki anu bakal mawa mamalakan awak ke keluarga dan untuk juga masyarakat. Hadirin, jadi saya baca di buletin kafah, ya. Sekarang saya kedatangan tamu dari salah satu kota. Malam tadi mondok di pesantren saya. Dia cerita, Pak Ustadz, ya, di kota saya sedang darurat miras. Kok bisa? Maksud darurat miras itu gimana? Darurat miras Pak Ustadz. Darurat miras. Itu sudah biasa sore-sore. Mohon maaf, para anak-anak yang sedang produktif usianya, itu minum itu sudah biasa. Di gang-gang, di jalan-jalan. Sampai masyarakat dan tokohnya menganggap ini darurat miras. Kita berharap juga kan, semua berharap kepada kepemimpinan yang sekarang. Itu paling tidak minimal bisa diminimalisir, kalau sampai tidak bisa paling tidak ada diperketat perizinannya. Hadirin, ngajual barang haram bakal jadi rezeki moal, demi Allah moal. Punya anggaran, punya devisa atau punya anggaran ataupun income dari rezeki nu haram, maka lihat hadirin. Sekarang kan di Kemeninfo saja, kalau kita lihat di media-media sosial, ternyata kan begitu kita lihat kan, justru mereka sendiri yang melindungi situs-situs judi online. Kan ini saya mah nggak tahu kan, cuma lihat aja di media sosial. Wallahu alam sahih dan benar. Tapi kan tidak mungkin ada asap kalau tidak ada apinya. Allah karim. Bari duit nate katanya lihat di media sosial, apa itu di IG atau di TikTok, dipakai haji, dipakai umroh, hasil tinu kitu kira-kira barokah moal eta rezeki? Kagak lah. Enggak. Meres getih rakyat dengan cara menipu rakyat lewat judi online umpamanya. Tuh lu boga keuntungan dipakai umroh, dipakai haji, sigan heueuh. Alah. Moal manfaat demi Allah. Maka hadirin, saya sebagai seorang praktisi suka ngeluh, Ustaz, rasaan macana duit babari ngumpul, tapi teuing ka mana Pak Ustaz eta duit? Saya hanya bilang, Kang, omat bisi teu barokah rezeki itu. Nya ka hartos. Malah Ustaz, rezeki teh beak, duit teh beak, kunaon dipake ngubaran awak jeung anak oge keluarga. No hese cager. Kang bisi ieu mah leresna Ustaz karaos ku abdi warizqan thayyiban, bisi seteguk air sesuap nasi, ada rezeki yang tidak thayyib nu kuduna milik batur ieu ku urang disuapkeun, bahaya itu. Dan orang tahu itu hak mereka, tapi kemudian teu dibikeun, dipura ku urang. Doa mereka akan diijabah nanti. Ya Allah, cek sunah, ya cek orang sunah. So kayak ngomong kayak, teks ya ada orang teh apal, eta teh keur urang tapi kumaneh hajat meleg. Mungkin ini kata-katanya masih asing kalau orang yang tidak ngerti bahasa Sunda. Itu ada istilah hajat meleg. Dibikin tapi meleg teh nyelak dina ti korok. Ngap hese, kaluar hese ka jero teu asup. Nyelak eta teh namina. Ada kasus banyak sekali. Hadirin, hati-hati mencari rezeki, please kajian saeutik tapi barokah.
Kernaon loba oge ari mawa malapetaka ulah. Maka hadis ini menjelaskan wariskon tohiban. Sebab rizki yang tidak baik, saya percaya akan balik lagi ke awak. Bagaimana cara Allah untuk menghabiskan itu? Karena memang bukan haknya. Dan yang terakhir kata Nabi, wa amalan mutaqabbalan. Hadirin, dan amal yang diterima. Insyaallah kiat-kiat amal yang diterima. Intinya kita berharap mudah-mudahan Jumatan ibadah sesederhana apapun, sekecil apapun diterima ku Allah. Tapi ciri diterima hiji semangat, dua ringan. Ringan ketika melaksanakannya, nyaman. Jumatan di Masjid Al-Kausar kalau tidak salah ini, nyaman banget. Rileks banget, semangat. Lamun asup ka Jumaah teh, hayang po boro-boro ka asup. Ingin duduk di saf barisan paling depan. Di tukang teh, selama masih ada waktu dan tempat di depan, selalu di depan. Serius dalam menyikapi Jumatan ini, karena memang Jumatan ini adalah sebuah konsep ibadah yang jelas SOP-nya, bukan main-main. Hadirin, itu saja khutbah yang sangat sederhana yang bisa khatib sampaikan. Namun mudah-mudahan ini menjadi inspirasi untuk saya, bahwa khawatir ilmu yang kita dapat, yang kita punya ini tidak bermanfaat. Khawatir sebutir nasi dan seteguk air yang selama ini kita minum itu tidak baik. Dan yang ketiga, khawatir lelahnya ibadah yang kita lakukan justru malah menjadi tabungan bodong, menjadi ceng-celengan anu rek dibuka teh bet. Kenapa? Menjadi amal yang tidak diterima. Mudah-mudahan kita berharap semoga Allah, sesederhana apapun amal yang kita lakukan, menjadi amal yang diterima. Hadirin, sebelum kami tutup khutbah ini, mari kita sejenak menentukan pandangan. Mari kita berbisik kepada Allah dan biarkan rintihan ini sampai membuka dan menggetarkan pintu arsy Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimati al ahya'i minkum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyatul hajat. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik kama nawartal arda bi nuri syamsika abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Doa ya Allah yang Maha menatap. Doa yang tadi kami dengarkan dan kami jelaskan adalah sebuah ungkapan rasa khawatir kami. Kami khawatir memiliki ilmu, namun ilmu itu tidak bermanfaat. Justru menjadi bumerang bagi kami, ya Rabb. Kami juga khawatir bahwa rizki yang kami makan dan minum setiap yang selama ini kami pakai, rizki yang menempel di badan, khawatir itu tidak baik, wahai Allah. Dan lelahnya salat serta tahajud serta saum dan ibadah apapun, termasuk ibadah Jumat yang sedang kami lakukan, ada rasa khawatir tidak diterima. Karena itu ya Rabb, bimbinglah kami agar ilmu yang kami didapat menjadi ilmu yang bermanfaat. Sampai ketika kami wafat, ilmu ini benar-benar bisa dirasakan kemanfaatannya oleh orang-orang dan generasi-generasi yang akan datang. Apapun profesi ilmu itu. Dan semoga saja rezeki yang kami makan dan kami minum dan yang kami pakai benar-benar menuai keberkahan dan kemanfaatan. Dan juga amal sesederhana apapun amal, termasuk Jumatan yang sedang kami lakukan, adalah menjadi sebuah aktivitas yang Engkau terima, sebuah amal yang bisa memantaskan kami untuk bisa menatap Rasul, sebuah amal yang memantaskan kami untuk bisa menatap-Mu ya Rabb, dan sebuah amal yang sekiranya pantas untuk bisa membuka pintu surga-Mu ya Rabb. Walau jujur dibandingkan dengan saudara-saudara kami di luar sana yang sudah meregang dan melepaskan nyawa satu-satunya, mereka dengan ringan dan penuh dengan kebahagiaan, daripada mereka harus dijajah secara ideologi, secara negara dan bangsa, mereka lebih baik menyerahkan nyawa untuk diserahkan kepada Engkau. Berapa banyak orang-orang buta di luar sana yang mampu menghafal Al-Quran, sementara kedua bola mata kami baik-baik saja. Namun kenapa Al-Quran tidak pernah kami hafal? Namun kenapa Al-Quran tidak pernah kami lihat? Namun kenapa Al-Quran tidak pernah kami baca ya Rabb? Kami tahu di luar sana ada seorang anak, ada seorang pemuda, ada orang tua yang kedua bola matanya buta dan kedua telinganya tuli, namun mereka hafal Al-Quran.
bahkan mereka mampu mengamalkan Al-Quran. Kami tahu di luar sana ada orang yang tidak seberuntung kami, tapi mereka tidak pernah telat untuk bergerak melakukan sedekah dan zakat serta infak. Sementara kami kadang memiliki keluasan rezeki, namun begitu berat tangan ini membantu orang-orang yang tidak seberuntung kami. Wahai Rabb, sepantas apa kira-kira amal yang telah, sedang, dan akan dilakukan memantaskan kami untuk bisa membuka pintu surga? Wahai Allah, akankah ilmu yang kami punya menjadi jembatan untuk bisa membuka pintu surga? Akankah rezeki yang kami punya bisa memantaskan untuk bisa membuka pintu surga? Dan akankah amal yang kami terima, yang kami lakukan, bisa memantaskan untuk bisa membuka pintu surga? Kami berharap semoga semua itu menjadi kenyataan kelak di hadapan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.